Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulur Rahman, NIM 216410047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pemrograman linier metode grafik fungsi tujuan maksimum. Seperti biasa, untuk memudahkan dalam mengerjakannya, dibuat tabel seperti ini terlebih dahulu. Di sini diketahui perusahaan Pak Tony merencanakan untuk membuat dua jenis barang, yaitu TV dan lemari es. Jadi TV X1 dan lemari es X2 yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 36 unit. Jadi kapasitas produksinya adalah 36. Jika barang tersebut dijual akan memberi profit masing-masing 10.000 dan 7.500 per unit. Untuk keuntungannya X1 10.000 dan X2 7.500. Dari pengalaman lalu diketahui produksi TV harus dibuat sekurang-kurangnya 20 unit dan untuk produksi lemari es sekurang-kurangnya 12 unit. Jadi TV di sini 20 unit dan lemari es memproduksi harus 12. Setelah diketahui ternyata bahan baku yang ada untuk kedua produk tersebut hanya bisa memproduksi paling sedikit 40 unit. Jadi untuk kapasitas bahan bakunya di sini adalah 40 unit. Pertanyaannya adalah berapa total masing-masing produk yang harus dibuat agar perusahaan Pak Tony memperoleh laba yang maksimal. Langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk fungsi kendalanya yang pertama adalah fungsi kendala produksi, yaitu 20x1 ditambah 12x2 kurang dari atau sama dengan 36. Fungsi kendala yang kedua adalah fungsi kendala bahan baku, yaitu X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 40. Langkah selanjutnya adalah mencari titik di grafik. Kita misalkan X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi produksi, kita misalkan X1 sama dengan 0 tambah 12 X2 36, X2 sama dengan 3. Untuk mencari X1 maka kita misalkan X2 sama dengan 0. Jadi 20 X1 jadi X1 adalah 1,8. Untuk fungsi kendala yang kedua sama seperti yang pertama, yaitu untuk mencari X2 kita misalkan X1 sama dengan 0. Fungsi kendala bahan bakunya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 40. Misalkan X1 sama dengan 0, jadi di sini diketahui bahwa X2-nya adalah 0, berarti titiknya 0,40. Untuk mencari X1, maka kita misalkan X2 sama dengan 0. Berarti X1 ditambah X2 40 1 sama dengan 40. Jadi titiknya adalah 40,0.
diketahui titik pada fungsi produksi adalah 0,3 dan 1,8,0. Lalu titik untuk fungsi bahan baku yaitu 0,40 dan 40,0. Setelah itu kita tarik garis. Setelah kita tarik garis, maka selanjutnya adalah kita mencari daerah layak. Karena di sini fungsi kendalanya adalah kurang dari semua, maka kita mengarsirnya ke arah bawah. Setelah diarsir, diketahui bahwa daerah layaknya di sini hanya melewati titik 0,3 dan 1,8,0. Jadi di sini langsung mencari atau menentukan laba optimal, yaitu titik A adalah 0,3 dan titik B 1,8,0. Jadi untuk menentukan laba maksimal, kita harus mensubstitusikan titik ini pada fungsi tujuan, yang mana tadi fungsi tujuannya adalah 10.000 X1 dan plus 7.500 X2. Jadi untuk titik A 0,3 X1 sama dengan 0, 7.500 dikali 3 sama dengan 22.500. Untuk titik B sama dengan 1,8,0 disubstitusikan ke fungsi tujuan, yaitu 10.000 dikali 1,8 ditambah 0, yaitu 18.000. Jadi di sini diketahui bahwa laba optimal adalah pada titik A. Yaitu kesimpulannya, untuk mencapai laba maksimal, perusahaan harus membuat 3 lemari es dengan laba 22.500. Seperti biasa, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal, kita buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Di sini diketahui seorang penjahit pakaian dengan persediaan bahan baku 32 meter, linen 22 meter, dan satin 30 meter. Di sini katun, linen, dan satin merupakan masuk keterangan bukan sebagai variabelnya. Di sini diketahui bahwa persediaannya 32 untuk katun, 22 untuk linen, dan 30 untuk satin. Model pakaian kebaya dibutuhkan 4 meter katun, 2 meter linen, dan 2 meter satin per unit pakaian. Jadi yang merupakan variabel X1 di sini adalah pakaian kebaya dengan kebutuhan 4 meter katun, 2 meter linen, dan 2 meter satin. Lalu model pakaian gamis dibutuhkan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin per unit. Untuk variabel X2 di sini adalah pakaian gamis dengan kebutuhan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin. Keuntungan pakaian model kebaya adalah
5.000 dan model pakaian gamis adalah 8.000 per unit. Di sini ditanyakan berapa unit masing-masing pakaian harus dibuat agar didapat keuntungan maksimum. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi, tujuan, dan kendalanya. Untuk fungsi tujuannya di sini adalah memaksimalkan keuntungan, yaitu 5.000 X1 dan 8.000 X2. Untuk fungsi kendalanya, fungsi kendala yang pertama adalah fungsi kendala bahan katun, yaitu 4X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 32. Untuk fungsi kendala yang kedua adalah fungsi kendala bahan linen, yaitu 2X1 ditambah 4X2 kurang dari atau sama dengan 22. Fungsi kendala yang ketiga adalah fungsi kendala bahan satin, yaitu 2X1 ditambah 6X2 kurang dari atau sama dengan 30. Setelah diketahui fungsi, tujuan, dan fungsi kendalanya, langkah selanjutnya adalah mencari titik di grafik dengan memisalkan X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala yang pertama, yaitu fungsi kendala katun. Sama dengan. Jadi di sini kita misalkan X1 adalah 0. Berarti X1 adalah 0 ditambah 2X2 sama dengan 32. X2 sama dengan 16. Jadi di sini untuk X1 sama dengan 0 diketahui bahwa X2-nya adalah 16. Lalu untuk mencari X1, kita misalkan X2 sama dengan 0. Kita misalkan X2 sama dengan 0. Jadi untuk X1 adalah 8. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi kendala linen. Caranya sama, yaitu memisalkan X1 sama dengan 0 untuk mencari X2 dan memisalkan X2 sama dengan 0 untuk mencari X1. Untuk fungsi kendala yang ketiga, yaitu fungsi kendala satin. Caranya sama. Memisalkan X1 sama dengan 0.
Jadi di sini diketahui bahwa untuk fungsi kendala katun X1-nya adalah 8, X2-nya adalah 16. Untuk fungsi kendala linen X1-nya adalah 11 dan X2-nya adalah 5,5. Untuk fungsi kendala satin X1-nya adalah 15 dan X2-nya adalah 5. Lalu kita tentukan masing-masing titik pada grafik. Yang pertama adalah untuk bahan katun X2 16, berarti untuk titiknya adalah 0,16. Jadi ada di sini. Ini untuk titik 0,16. Lalu S1 adalah 8, jadi 8,0. Ada di sini. Lalu selanjutnya untuk linen adalah 0,5,5, berarti ada di sini 0,5,5. Lalu untuk satu dari linen adalah 11, berarti 11,0 ada di sini 11,0. Lalu untuk satin X2 adalah 5, jadi 0,5 ada di sini 0,5. Lalu satunya adalah 15, berarti 15,0 ada di sini 15,0. Setelah ditentukan untuk titik-titiknya, kemudian kita tarik garis. Setelah ditarik garis, diketahui bahwa grafiknya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan area layak. Jadi di sini karena fungsi kendalanya adalah kurang dari semua, jadi untuk mengarsir daerah layaknya kita arsir ke bawah. Setelah diketahui area layaknya, di sini dapat dilihat bahwa area layaknya berada pada titik yang pertama adalah titik 0,5. Yang kedua, titik ini adalah titik potong yang belum diketahui nilainya, tetapi ini merupakan titik potong antara fungsi kendala linen dan satin. Yang ketiga adalah titik ini juga belum diketahui berapa titiknya, tapi ini merupakan titik potong antara fungsi kendala katun dan linen. Yang terakhir adalah titik ini adalah titik 8 komanya. Untuk mencari titik B, kita harus melakukan atau mengerjakannya dengan metode eliminasi antara fungsi kendala linen dan fungsi kendala satin. Untuk fungsi kendala linennya adalah 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22. Untuk fungsi kendala satin 2x1 ditambah 6x2 30. Lalu kita eliminasi. Karena 2x1 dikurangi 2x1 sama dengan 0, maka tidak usah ditulis. Lalu kita kerjakan 4 min 6 min 2x2 sama dengan min 8. X2 sama dengan 4. Lalu disubstitusi. 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22. 2x1 ditambah 4. Di sini kan x2 sudah diketahui, maka langsung masukkan hasil dari x2 yaitu 4, berarti
2x1 ditambah 16 sama dengan 22. 2x1 sama dengan 22 dikurangi 16. Pindah ruas ya. 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 3. Jadi untuk titik B yaitu 3,4. Untuk titik B 3,4. Selanjutnya adalah mencari titik C. Di sini diketahui ya bahwa titik C merupakan titik potong antara fungsi kendala katun dan fungsi kendala linen. Berarti kita harus mengeliminasi kedua fungsi tersebut. Fungsi katun 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32. Fungsi linen 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 2. Di sini kita akan menyamakan x1-nya ya. Berarti di sini dikali 1, di sini dikali 2. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32. 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 44. Lalu kita kurangi. Ini 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti di sini sisa min 6x2 sama dengan min 12. X2 sama dengan 2. Lalu substitusi. 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22. 2x1 ditambah 4x2 sudah diketahui bahwa hasilnya adalah 2. Jadi dikali 2. 2x1 ditambah 8 sama dengan 22. 2x1 sama dengan 22 dikurangi 8. 2x1 sama dengan 14. X1 sama dengan 7. Jadi diketahui untuk titik C adalah 7,2. Selanjutnya adalah mencari laba optimal. Untuk ini adalah mensubstitusikan titik A, B, C, D pada fungsi tujuan. Yang pertama adalah titik A sama dengan 0,5 disubstitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah 5000 x1 ditambah 8000 x2. Di sini untuk x1-nya adalah 0. Jadi kita tulis saja 0 dan x2-nya adalah 5. Jadi 8000 dikali 5 sama dengan 40000. Untuk titik B di sini diketahui titiknya adalah 3,4. Jadi disubstitusikan ke fungsi tujuan. 5000 x1 ditambah x2. Untuk x1-nya adalah 3, jadi 5000 dikali 3 dan x2-nya adalah 4. Ketahui hasilnya adalah 47.000. Titik yang ke C diketahui titiknya adalah 7,2. Jadi disubstitusikan lagi ke fungsi tujuan. X1-nya adalah 7 dan X2-nya adalah 2, diperoleh hasil 51. Titik yang terakhir adalah titik D, yaitu 8,0.
disubstitusikan lagi. Sini X1 nya adalah 8 dan X2 nya adalah 0, diperoleh hasil 40.000. Dari hasil ini diketahui bahwa laba optimalnya ada pada titik C. Jadi untuk mencapai laba maksimal, perusahaan harus membuat 7 kebaya dan 2 gamis dengan laba 51.000. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada kesalahan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.